Iya, si Bopeng itu nyerangnya sampai ke anak-anak. Makanya hidupnya gitu, nggak pernah bahagia. Tanggapan Isa Zega sudah baik kan, udah dari tadi aku kasih tanggapan. Aku bahagia, senang melihatnya. Sandi Purnamasari sama Isa Zega sudah tabayun, senang melihatnya, senang gitu. Tapi menurut, nanti deh lah Isa Zega lah yang ngomongin ya. Sandi itu nggak ada niat untuk ngelaporin Isa Zega katanya, tapi ada yang ngompor-ngomporin untuk dilaporin. Sampailah bergulir. Tapi apapun itu, ini sudah terjadi. Yang aku kasihan sama Isa Zega itu, vonisnya itu pemerasan, bukan ITE. Itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan aja PK ini juga menjadi penilaian majelis hakim yang menangani PK-nya Isa Zega, karena Isa Zega sama Sandi sudah maaf-maafan. Doain aja yang baik-baik gitu. Kalau udah terjadi juga kan gitu. Tapi aku kecewanya itu bukan pada, aku tuh kecewanya itu baru tahu kemarin, karena yang nyemangati Isa Zega pas onar itu banyak, tapi begitu dia di sana cuman aku sendiri yang nemenin dia. Padahal kalau dipikir-pikir Isa Zega itu ngebully aku berapa tahun, say? 3 apa 4 tahun. Tapi namanya orang udah minta maaf dan udah baik sama aku, ya sudah gitu loh. Tapi begitu dia terpuruk, nggak ada satupun orang-orang yang owner skincare ABCD lah yang bener-bener itu diuntungin loh dengan Isa Zega ya. Nggak ada satupun. Ternyata mereka itu ngasih uang jajan, giliran ada masalah pada lari. Tunggu loh Isa Zega keluar, tunggu ya. Tunggu kalau sampai Isa Zega ngisengin lu pada nih yang pada ngasih uang jajan, lalu lu menghilang, nah jangan ngadu sama gue. Rasain nanti tak gituin, ya salah sendiri. Karena mereka-mereka yang ngasih uang jajan ini juga aku kenal. Tapi nggak nyangka begitu. Pada nggak mau tahu. Padahal aku sering loh. Aku kan sering besuk Isa Zega itu. Cuman kan aku jarang ngomong ya. Aku mau lihat Isa Zega. Kalian mau ikut nggak? Ada aja alasannya. Ini itulah. Ya sudah, akhirnya aku udah males ngajak. Jadi aku kalau mau besuk Isa itu sama si JPU Hong aja. Nggak pernah aku ajak-ajak lagi. Kesebut namanya ternyata mereka. Rasanya mereka ini dagdikduk banget nih. Oh, si Kak Fitri tahu nih. Gue begini tahu nih. Nah, loh. Ibu mah terlalu baik ya. Udahlah, aku mah apa yang dibawa kalau bukan amal kebaikan. Allah aja maha pemaaf. Tapi aku tuh orangnya memang aku senang aku tuh mungkin dari dulu ya, aku tuh senang banget kalau ada di samping orang itu yang memang lagi butuh pertolongan. Tapi kalau mereka udah bahagia apa ngilang. Tapi kalau misalnya ada yang susah pasti nyari ke aku. Makanya aku kecewa banget nih sama informasi yang dikasih sama Yoke. Orang-orang yang menyemangati Yoke itu, semuanya itu pernah aku tolongin. Nanti di akhirat aku tagih kalian ya. Aku tidak ikhlas dan tidak ridho karena ajaran kalian ke Yoke itu membuat aku akhirnya menjarain Yoke. Gitu loh. Kenapa Yoke sesadis itu ngebully aku? Karena dari kalian-kalian itu informasinya yang sesat. Yang ngefitnah aku dengan seenaknya. Padahal kalian-kalian itu hidupnya pernah minjem uang sama aku. Pernah aku selamatin hidup kalian ya. Pernah aku tolongin. Ini bukan satu orang ya. 1, 2, 3. Bahkan ada temen lama aku yang udah mungkin 15 tahun gak ketemu. Aku bisa nge-DM Yoke. Ngasih informasi yang sesat. Padahal zaman dulu 15 tahun lalu itu aku nolongin dia. Aku ngedengerin dia curhat. Begini begitu, curhat kebohongan. Sampai aku akhirnya gak mau temenan lagi karena lu ngebohongin gue. Gue setiap hari ngedengerin curhatan lu, ternyata lu yang salah gitu. Dia bisa-bisanya nge-DM Yoke kata-ngatain aku. Beneran, tapi yang orang itu aku udah tegur. Aku kirim tuh voice note dia yang ke Yoke, yang ke DM Yoke, suara dia gak bisa ngelak lagi. Aku simpan, aku kirim. Padahal ya, sebelum aku kirim suara dia yang suruh ngata-ngatain aku, dia punya anak sudah gadis. Anaknya itu jualan sosis roti gitu ya. Jualan terus bilang, Tante Fitri, anak aku ini jualan, dia pengen banget dipromosiin. Aku belum tahu tuh guys. Dia datang ke sini dulu, aku tahu mereka masih kecil ya. Oh, aku puji-puji, kamu hebat ya. Gini-gini aku promosiin makanannya. Sedih sih, aku sedih banget sih kenapa dia begitu gitu loh. Karena aku merasa dia tuh kawan baik aku walaupun aku jarang ketemu. Anaknya ke sini berdua tuh adik kakak lucu pada jualan hotdog ya, pada udah jualan. 2-3 hari mungkin itu Allah yang nunjukin ya.
Si Yoke ngasih tahu, nih Kak, nih yang ngasih tahu aku juga nih informasi-informasi kalau begini-begini, semuanya bohong. Akhirnya aku kirim tuh suara dia yang ngirim ke Yoke. Bodohnya dia gitu, dia voice note kirim ke DM-nya Yoke. Aku kirim, aku WA ke dia. Nangis dia. Maafin gua memang salah. Enak banget lu. Enak banget lu setelah lu begitu, gua kasih rekaman suara cuman bilang, maafin gua ya memang gua salah bla bla bla. Tapi lu bayangkan dari perkataan lu itu ya, banyak banget orang yang terluka hatinya. Enak banget lu ngomong begitu, ini mudah-mudahan dia nonton. Aku sih udah maafin dia, tapi kayaknya nggak fair buat Yoke yang nggak tahu apa-apa dikasih informasi-informasi yang gak benar, terlebih dari orang-orang yang bener-bener selalu minta tolong dan ditolongin sama aku. Ya, aku jadi tambah kasihan sama Yoke. Aku jadi tambah kasihan karena orang-orang itu nggak ngerti. Mungkin balik lagi ya guys ya. Kalau misalnya Allah itu kasih ujian di kehidupan dan aku melihat orang-orang yang ngasih informasi ke Yoke itu nggak ada yang benar hidupnya. Perbaiki deh hidup kalian itu ya. Perbaiki hidup kalian. Mungkin dari sikap kalian itu bukan hanya terhadap Yoke ya. Mungkin koreksi diri deh. Mungkin kalian itu saking jahatnya makanya hidup kalian stuck di situ. Yoke sama Mami Isa kisahnya hampir sama. Iya, bener sama. Makanya aku tuh ngerasain jadi Sandi. Sedihnya itu begitu. Orang-orang yang kita kenal baik, yang kita nggak pernah punya masalah, kok ada di hidupnya orang yang lagi ngebully. Gitu. Nah, satu tuh. Satu lagi ada tuh. Itu lebih biadab dan jala gitu yang punya restoran di Bali. Padahal aku tolongin dia dengan ikhlas. Bisa-bisanya dia nyemangatin Yoke. Kata dia gini, nanti terakhir gua yang babat. Mana lu sampai hari ini nggak nongol lu. Makanya restoran lu bangkrut ya. Syukur lo. Makanya lu dapat ujian itu begitu. Jangan lu pikir gua nggak tahu apa yang lu lakukan di belakang aku. Padahal gue bantuin dia dengan ikhlas. Harusnya restoran dia tutup dari zaman kapan tahu. Aku buang waktu untuk ngeberesin restoran dia sehingga dia itu nggak rugi-rugi amat. Bisa-bisanya dia ngajarin Yoke suruh ngehajar aku. Biadab nih manusia nih. Si Renek nih namanya Renek kalau itu aku sebut ya. Si Renek tuh. Lu Renek jangan pikir gue nggak tahu lu ngomongin apa tentang gue ke Yoke. Lu biadab Renek. Ya. Kalau itu pantas aku sebut karena dia jahat. Dia jahat karena dia marah sama aku karena aku disuruh ngelaporin partnernya itu yang dari Paris untuk dideportasi. Aku nggak mau ngelakuin itu karena aku pikir orang itu kan kasihan dari Paris udah bikin usaha bareng-bareng sama dia di Bali. Kok suruh dideportasi setelah aku bantuin dia? Ternyata partnernya dia ini baik malah. Nggak seperti yang dia ceritain ke aku. Kan dia ceritanya jahat lah, beginilah, beginilah, beginilah. Setelah aku ya udah sini gue bantuin, dia ternyata ya selalu. Nah, sekarang dia yang belangsak, partnernya udah balik lagi ke Paris, punya restoran lagi, udah survive lagi, dia terkatung-katung. Jahat sih lu. Nah, kalau aku sekarang sebut aja namanya, ini biar teman-teman Serene juga lihat nih. Makanya pantas kalau dia itu belangsak sekarang. Satu-satu ya hari ini aku sebut dulu si Rene yang biadab. Yang udah aku tolong lah ngajarin Yoke, nyemangatin Yoke nggak bener. Semua bakal aku sebut namanya, nggak adil buat Yoke. Semua tunggu kalian satu-satu aku sebut namanya, sudah tahu aku semua siapa. Sama yang ngefitnah aku katanya anak aku itu bukan anaknya Cencen. Ternyata dia yang nyuruh. Oh biadab, itu paling biadab sih. Karena apa? Itu menyangkut keluarga orang lain. Kalau aku sendiri yang difitnah, aku nggak masalah. Oh ternyata, udah nggak apa-apa. Kalau begitu mah, gue rela fitnah aja si Fitri katanya. Karena gue punya masalah. Kok masalah orang lu tunggangin di... Itu kan bahaya loh. Aku kenal enggak semua orang itu. Sinting. Tunggu aku sebut nama kau. Tunggu aja pokoknya. Pokoknya bakal aku sebut semua guys. Hari ini aku sebut dulu si Rene tuh. Yang aku bantu restorannya. Gak rugi-rugi amat. Dia yang ketak-ketik sama si Yoke. Si Yoke ngerasa dia pede. Disuruh ini itu. Karena dia bilang. Nanti terakhir gue yang sikat dia. Mana lu nyikat gue mana? Sampai si Yoke udah keluar lagi dari penjara lu menghilang.
Iya bener. Iya, biarin aku sekarang kalau live di TikTok biar biar apa namanya? Biar menyebar. Karena aku lagi membuka fakta kenapa sekarang aku tambah kasihan sama Yoke. Padahal sebetulnya aku nggak mau tahu ya, karena udahlah aku juga nggak mau ganggu hari-hari aku di Bali dan aku juga udah nggak mau lagi mengingat-ingat apa kesalahan Yoke gitu. Kita sama-sama move on. Tapi ya Yoke sendiri yang akhirnya bercerita ngirimin rekaman-rekaman. Pinternya Yoke mungkin itu udah petunjuk satu hari, mungkin dia juga nggak mau nih disalahin sendiri, jadi dia rekam semua dan dia tuh DM di sosmednya tuh masih ada, dikasih semua sama aku. Astagfirullahalazim, gila, gila kalian bener. Apapun udah menyangkut anak, singkat iyalah, anak aku kan nggak bisa ngelawan, ya akulah yang ngelawanin buat anak aku. Bukannya Yoke jualan produk Maharani, affiliate. Cuman kan kemarin terjadi kehuru-haraan ini, mudah-mudahan Maharani juga nonton ini ya. Karena pada saat aku di Bali, terus kan ada huru-hara ini yang masalah 50 juta. Aku nggak mau posisi Yoke ini nanti ke bawah-bawah lagi. Dia kan lagi cari kerjaan. Nah, kebetulan kan Maharani lagi ngebuka apa tuh affiliate ya. Begitu viral udah Yoke nanti kamu kena masalah lagi karena kan dia masih bebas bersyarat sampai Desember. Aku nggak mau nanti dia ditunggangin lagi, giring-giring lagi, udah kamu cari kerjaan yang benar, nanti insya Allah aku cariin kerja yang benar pelan-pelan. Sambil ngurusin paspor dia yang dibawa kabur sama si Usi Ibrahim itu, ya. Pokoknya sekarang ambil aja tuh paspor ya, Usi ambil aja paspor, lu dosa dunia akhirat tuh sama si Yoke. Uangnya diambil sama si Usi Ibrahim ini, paspornya diambil, disuruh ngebully aku dengan fitnahan-fitnahannya. Udah nih mulai ketar-ketir nih yang mau kesebut namanya. Aku udah di report. Bentar lagi kalau aku mati berarti nanti kita live lagi. Aku nggak akan berhenti ngomong. Tenang aja, aku nggak akan berhenti ngomong satu-satu. Fokus dulu kepada si Bopeng Dajjal. Itu tujuan utama aku untuk membuat dunia maya tenang. Udah di report tuh. Udah ada pelanggaran katanya. Aku mah nggak peduli. Hilang aja ini aku bikin lagi. Nggak akan peduli aku. Aku nggak nyari makan di dunia maya. Pokoknya kalau aku hilang, aku bikin lagi selama gratis, sosmed selama gratis ya. Nggak ada urusan. Iya, nggak adil buat Yoke. Dia harus menderita sendiri, orang-orang yang menyemangati dia. Itu yang nyuruh-nyuruh Yoke juga harus diadili di dunia maya. Nggak dapat hukuman di dunia apa tuh di masalah apa laporan-laporan, nggak perlulah aku laporin, kalian aja adili. Kalian setiap melihat itu orang-orang yang aku sebut tadi namanya dia biadab ya, dia menjerumuskan orang sampai kemerdekaannya terenggut setahun lebih gara-gara inspirasi dan suruhan-suruhan dari kalian. Jangan main hakim sendiri. Aku nggak main hakim sendiri. Ini keadilan. Aku serahkan lagi kepada kalian semua. Ya, nggak adil buat Yoke. Dia disuruh-suruh sampai aku laporin dia di penjara. Ternyata yang nyuruh-nyuruh dia ini biadab. Suruh mitnah akunya. Nggak bisa. Jangan mereka belaga si paling nggak tahu apa-apa. Ngilang. Ini lu pikir si Yoke bakal nggak keluar. Keluar dia. Mungkin itu ya. Mungkin cara Allah juga memberikan aku tuh kelapangan dada untuk merangkul, memaafkan Yoke. Karena di hati kecil aku juga kayak ganjel gini. Ini Yoke ini nggak mungkin segila ini kalau nggak ada yang... Aku cuman berpikirnya ini si Usi Ibrahim doang. Emang adik tiri aku tuh Dajjal, emang bener dia. Tapi ternyata bukan dia sendiri. Kalau dia mah oke lah, aku udah nggak reken. Ini teman-teman yang aku pernah bantuin, yang aku nggak nyangka, ternyata kalian itu begitu banget. Yang ngomongin si Usi ya, Usi Ibrahim itu udah tokoh utama yang ngejerumusin Yoke. Ya dia sih sebetulnya menurut aku dia tuh paling receh tapi paling jahat ya, paling receh karena jahatnya itu akhirnya paspor Yoke diambil, uangnya diambil.
selama 5 tahun Yoke itu dipergunakan ya untuk kepentingan pribadi, biaya dan lain-lain. Makanya aku baik sama Yoke itu bagaimanapun kan dia itu salah tapi ada yang nyuruh gitu, dan yang nyuruh itu bukan orang-orang yang aku nggak kenal gitu, yang aku tahu. Aku nggak ngerti kenapa mereka itu sejealous itu sama hidup aku. Makanya ya kadang-kadang orang sirik itu bukan karena kita punya masalah loh, bukan karena kita jadi iri orang itu bisa aja. Makanya benar banget tuh ya, kan suka dinasehatin tuh kalau kita mau posting apa-apa itu pikir-pikir karena itu mengundang iri ya, jealousy gitu. Mungkin mereka teman-teman aku tuh iri sebetulnya sama aku, makanya dia nggak bisa menyaingi atau dia nggak bisa ngapain aku ya. Dia kekesalan apa namanya kejahatan dia itu ya yang terpendam di hati dia, yang punya iri dengki terhadap hidup aku walaupun di depan aku baik. Ternyata mereka-mereka ini punya penyakit hati ain, ya benar. Penyakit hati, penyakit ain di hidupnya. Jadi makanya itu si Yoke untuk mungkin mereka tuh berpikir udahlah kalau gua bully begini si Fitri bakal tumbang atau si Fitri bakal miskin atau si Fitri bakal ini. Allah itu tidak akan mendengar doa orang-orang jahat. Bahkan ucapan jahat itu berbalik kepada kalian yang udah nyuruh Yoke. Makanya hidup kalian belangsak. Semua ini aku liatin orang-orang yang nyuruh si Yoke ini gak ada hidupnya yang enak. Akhirnya apa? Ada yang bisnisnya hancur. Ada yang udah pindah dari Paris tinggal ke Bali bangkrut. Segala barang-barang dia di Paris udah dijualin belangsak di Bali. Entah-entah mana kehidupannya bagaimana. Satu lagi teman aku zaman dulu belangsak juga, sekarang pindah ke kampung. Terus apa lagi tuh yang aku kenal yang udah aku tolongin? Yang satu udah pasti ya dibui, no. itu paling kesel tuh ngajarinnya. Satu lagi tuh yang aku nggak kenal tuh ya, yang nggak kenal, yang merasa dirinya itu anak seseorang ya. Nothing lu yang ngajarin si Yoke untuk memfitnah kalau anak gue itu bukan anaknya Cencan Kurniawan. Sinting lo, gue tahu lo siapa. Gue tahu siapa yang nyuruh. Tapi untuk kasus itu gue aduin ke keluarga lo ya. Jadi paspornya Yoke gimana? Akhirnya aku yang nemenin Yoke udah bikin laporan kehilangan, yuk bikinin laporan kehilangan, dan dia mau bikin paspor baru gitu. Mana inisialku yang nyarinya? Ketik deh kalian, aku males sebut lagi mikir soalnya. Ini kenapa nih? Aku tuh harusnya ke ulang tahunnya Koko Hiro, tapi aku nggak punya supir. Supir aku masih di Tasik nemenin Jojo. Aku pikir pulang malam ini. Aku mute dulu ya. Orang-orang hatinya busuk akan kena azab, benar.